Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online pembuatan game berbasis tiga dimensi menggunakan Unity dan Visual Studio. Episode 3, Movement. Adapun briefing pada movement, yang pertama pembuatan karakter utama yang dilengkapi dengan collider. Yang kedua, penempatan karakter controller. Yang ketiga, pergerakan karakter hingga ke posisi diam. Yang keempat, rotasi pada karakter. Dan yang terakhir, penambahan status pada aksi pergerakan. Pembahasan kali ini saya akan mengimport karakter ya, untuk supaya karakter tersebut bisa menjadi player utama dan bisa digerakkan ya. Jadi karakter utama yang dimainkan oleh player. Untuk karakter utamanya, karena saya belum memiliki aset khusus untuk game ini, saya akan mendownloadnya dari Mixamo ya. Karena Mixamo ini saat ini free ya, bisa digunakan untuk prototyping ya. Dan yang saya download nanti bisa cari sendiri ya di Mixamo, buka aja nanti login pakai Google. Nanti yang saya ambil model karakter untuk X dan Y ya, X bot dan Y bot. Nah, Y botnya itu nanti karakternya cowok dan X bot itu karakternya cewek ya. Nah, silakan di-download secara terpisah ya. Untuk linknya nanti saya tambahkan di deskripsi. Saya akan masukkan ke folder staff. Di sini ada material, mesh, dan tekstur. Saya pilih yang mesh ya. Nah, nanti tinggal di drag aja ke sini ya, X botnya dan Y botnya ya. Bisa langsung di drag setelah di download ya. Downloadnya cukup yang modelnya aja ya, nggak usah include animasi. Khusus modelnya pilih yang karakter, terus pilih yang for Unity FBX atau FBX juga boleh, yang penting formatnya FBX. Nanti kalau benar dapatnya kayak gini. Nah, sekarang saya lihatkan dulu ya, apa itu Xbot dan Ybot. Jadi ini sebenarnya karakter ya, karakter yang di model, tapi bentuknya kasar ya, raw seperti ini. Nah, ini untuk yang Xbot ya. Ini Xbot kayak gini ya tampilannya. Jadi ini female ya, atau cewek. Warnanya pun juga merah ke pink, agak pink-pink gitu ya. Oke. Nah, adapun yang Y, nah Y ini kebalikannya ya. Ini karakter cowok ya, warnanya biru. Jadi Y itu cowok, X itu cewek. Nah, tergantung ya, kalian mau jalaninnya yang mana, bebas. Kalau real man ya pakainya Y-bot ya, kalau Hode ya pakainya yang X-bot. Tergantung. Oke, ini saya kembalikan lagi. Ini saya hide. Ya. Nah, pakainya gampang, tinggal drag aja ke scene. Nah, begitu. Terus ini saya reset ya. Dah. Yebot ini kemudian akan menjadi main karakter yang akan saya gunakan. Sehingga nanti player akan menggerakkan Yebot ini nanti ya. Langkah pertama saya akan merubah dulu namanya ya. Jadi player. Lalu langkah kedua ini saya unpack dari prefabnya ya. Unpack seperti ini. Nah, nanti kalau benar logonya kembali jadi warna putih ya. Sudah tidak biru lagi. Ini masih kayak kotak kemasan gitu. Ini terus selanjutnya untuk layer. Ini kan ada bolong ya, 1 sampai 4, 5, 3-nya nggak ada. Coba saya add. Nah, yang ketiga ini saya tambahkan layer. Itu. Lalu kembali lagi ke player sini. Layarnya saya ganti ya, layer. Dan yang tag-nya juga sama ya. Saya tambah, oh ini sudah ada player kalau di sini ya. Bawaannya tinggal saya pilih aja. Tag-nya player, layernya juga player. Nah, pada objek player ini kalau dibuka lagi ya dalamnya ya, di sini ada alpha join dan alpha surface ya. Apa itu? Nah, alpha join ini adalah yang warnanya hitam-hitam nih ya. Yang warna hitam-hitam ini adalah alpha join. Ini mesh sebenarnya ya, mesh. Dia dibuat dari bulat-bulat gitu ya. Dari bola ini. Meshnya berbentuk bola.
Lalu ada alpha surface. Nah, surface-nya yang berwarna biru ya. Ini sebenarnya bisa kelihatan juga dari material yang digunakan. Kalau jadi materialnya berwarna hitam. Sedangkan alpha surface itu yang berwarna biru. Itu. Ini menandakan alpha-alpha ini adalah mesh-nya ya, ketika dalam proses pembuatannya di 3D engine-nya. Lalu ada mix ammo rig. Nah, mix ammo rig ini adalah rigging yang diberikan oleh mix ammo. Jadi ini rig-nya ya, join-joinnya yang menyusun skeleton. Ada spine, spine 1. Spine ini jadinya root nanti. Terus up leg-nya ya, leg untuk left up leg dan right leg ya. Nah, nanti ini di setting dulu ya untuk animatornya. Setting dulu animatornya, baru karakter ini bisa digunakan. Nah, untuk settingan triknya nanti ya, akan saya bahas di pembahasan khusus ya di animator. Ini saya lebih fokus ke penggunaan script inputnya dulu ya, supaya karakter ini bisa bergerak. Nah, perlu saya ingatkan lagi ya penjelasannya. Yang ada di inspektor ini adalah game object ya. Nah, ini adalah komponen-komponennya nanti ya. Komponen yang paling default itu adalah transform ya. Transformnya default. Jadi antara game object dengan transform itu dalam proses pemanggilan scriptnya bisa berbeda ya. Transform itu dapat mengakses position, rotation, dan scale. Sedangkan game object itu biasanya hanya set aktifnya ya, atau membaca tag ataupun mengecek layer. Seperti itu gampangnya ya. Walaupun di script nanti kita bisa melakukan hal yang lebih ya, tapi perlu diingat jika ingin mengakses position atau rotation maka gunakan transform. Kalau hanya untuk aktivasi maka gunakan layer. Nah, untuk menggerakkan karakter ini perlu adanya mekanisme ya. Kalau di game 2D yang pernah dibahas sebelumnya itu membutuhkan rigid body dan collider ya. Collider itu bentuk fisiknya. Dan rigid body itu adalah engine fisikanya ya. Nah, kalau di karakter 3D juga sama ya. Saya bisa menggunakan rigid body dan collider. Cuman ya, hanya saja untuk saat ini saya nggak tahu masalahnya di mana. Tapi kalau collider itu tradisional collider nanti akan bermasalah dengan mesh collider. Di mana saya inginnya environment nanti menggunakan mesh ya. Saya tidak menggunakan Unity Terrain, tapi saya menggunakan mesh, mesh bawaan dari, bukan bawaan, mesh yang dibuat dari Blender atau Maya. Nah, dulu pernah saya coba ya, pernah saya coba ketika menggunakan collider yang berbeda antara mesh dan tradisional collider itu tidak tidak collision ya, tidak ada benturan sehingga karakter terjun bebas begitu. Nah, alternatif untuk menghindari dari script yang rumit ya, karena itu bisa di script tapi scriptnya nanti rumit ya. Nah, untuk menghindari script yang rumit, akhirnya saya menggunakan yang namanya karakter controller. Karakter controller itu adalah komponen yang bisa dimasukkan ke dalam game object player ini. Nah, membuat komponen karakter controller cukup dibuat sini aja seperti biasa. Nah, kayak gini ya. Menunya cukup banyak ya, dan ini langsung dibuatkan collidernya, sudah ada collidernya ya. Dan collidernya akan dibuat sesuai dengan pivotnya. Nah, karakter itu pivotnya biasanya di kaki ya. Beberapa pengaturan akan disesuaikan ya. Yang pertama, sesuaikan dulu radiusnya. Radiusnya terlalu besar ya ini ya. Saya coba di angka 0,2 setengah deh, 25 ya. Lalu height-nya, senternya dulu ya, senternya coba digerakkan dulu senternya. Karena kurang lebih di sini. 0,86 ya, 0,86 berarti saya bulatkan aja. Jadi 9. Nah, kayak ini ya. Ini masih dirasa terlalu besar ya. Berarti height-nya coba saya kurangi ya. Saya kurangi jadi 1,8. Ya, mungkin segini ya. Nah, pada karakter controller ini juga terdapat beberapa ya, seperti yang paling penting ya, slope dan step. Nah, ini gunanya untuk apa ya?
Nah, slope limit ini 45 menandakan sudut kemiringan ya, derajat kemiringan. Jadi karakter ini akan dibatasi hanya bisa mendaki tidak lebih dari 45 derajat ya, 45 derajat. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi nanti bisa dinaikkan 60 derajat misalnya. Cuma kalau 60 derajat kan nanti terlalu terjal dalam artian ketika menemukan game objek yang mempunyai sudut kemiringan 60 derajat nanti karakternya bisa bypass langsung ke atasnya ya. Ini biasanya untuk mengecoh, untuk mengecoh dataran tinggi, batu ya. Kalau takutnya batu itu kan bisa bikin kesandung, bisa bikin sangkut. Nah, sangkutnya itu bisa menggunakan sloping tadi. Jadi kalau batunya cukup landai bisa dinaikin, gitu. Amannya 45 ya, ini standar United ya. Kalau mau dibuat 60 nanti dirasa bisa mendaki lebih tinggi lagi ya. Nanti bahaya dia bisa mencapai yang namanya akhir dari dunia ya, end of the world dari 3D map ini ya. Nah, cukup berbahaya jadi dibatasi ya stop limitnya. Selanjutnya ada step offset. Step offset ini digunakan untuk menaiki tangga biasanya ya, biasanya. Atau ada batu yang mengganjal. Ada berapa kerikil-kerikil ya kayak limestone gitu ya. Itu kan tergeletak begitu saja di dalam world map-nya. Nah, kalau dia mempunyai ketinggian tertentu itu bisa membuat karakter sangkut ya, atau stuck. Gitu juga dengan tangga. Tangga itu kalau terlalu tinggi nanti karakternya nggak bisa naik. Nah, gimana nyetingnya ada di step offset. Amannya itu 0,3 ya. Satu itu udah tinggi. Kalau diganti satu itu udah tinggi banget ya. Nanti jadinya bisa nabrak gitu ya. Bukan nabrak lagi, tapi langsung tiba-tiba berada di atasnya. Gitu. Biasanya digunakan untuk tangga ya offsetnya dan untuk environment yang mungkin bisa menyebabkan player stuck ya. Untuk ukuran step offset ini berbeda dengan slope limit. Slope limit bisa langsung kita tentukan 45 derajat gitu ya. Tapi kalau step offset ini harus nanti dilihat dulu di environmentnya ya. Kalau dirasa 0,3 terlalu kecil bisa dibesarkan. Kalau dirasa terlalu besar ya nanti bisa disesuaikan untuk dikecilkan seperti itu. Untuk mengaplikasikan movement ya, saya masuk ke scriptnya dulu. Nah ini ada kemarin sudah buat untuk modul. Nah saya akan membuat untuk environment dari player ini ya. Bukan environment, behavior ya. Mono behavior. Saya tinggal klik kanan, klik si subscript. Saya kasih nama player active. Lalu komponennya saya masukkan ke dalam player ya, seperti ini. Bisa add komponen boleh atau di drag langsung juga boleh. Masih loading ya ternyata ya. Biarin dulu loadingnya. Nah, loadingnya selesai ya. Kan coba di drag lagi. Nah, seperti ini ya jadi ya. Saya tinggal buka Visual Studio-nya. Untuk pertama, saya akan membuat field-nya terlebih dahulu. Jelas field-nya adalah inputan yang pertama ya. Inputannya dulu yang saya masukkan. Karena ini yang mau diuji ya. Saya kasih nama input. Oke, biar jelas saya tambahkan header. Nah, ini atributnya. Nah, gampangnya nanti saya tinggal buatkan satu buah function void ya. Kalau void itu jatuhnya namanya metode ya. Metode itu adalah function yang berada di dalam kelas ya. Lalu saya kasih nama movement. Nah, ini movement ya. Dan movement ini akan saya jalankan di fungsi update. Nah, gampangnya seperti ini ya, teknisnya. Jadi yang pertama saya buatkan dulu
function movement ya. Lalu dari sini kemudian saya masukkan dia ke dalam update. Dan untuk menggerakkan dari player itu sendiri ya, untuk menggerakkan player itu maka saya membutuhkan karakter controllernya ya. Saya buat dulu di sini. Ya, ini. Lalu saya get dulu komponennya di start, makanya ya, karena di awal ya. Ya, seperti ini. Nah, syaratnya adalah karakter controller yang di Unity itu harus ada ya. Jadi di body player tadi ya, di body player. Kan Unity itu saya ada membuat karakter ya. Karakter itu kan ada karakter controllernya ya. Nah, selama itu ada itu bisa di-get. Kalau nggak ada dia nggak bisa di-get. Ya, gampangnya kayak gitu. Jadi kalau saya menuliskan get komponen, maka pada Unity-nya ini harus ada karakter controllernya. Kalau ini saya remove, nanti error ya. Jadi kalau ini saya remove, nanti error. Gitu. Nah, setelah punya karakter controller, tinggal saya panggil aja di sini ya, body. Nah, namanya itu adalah move. Nah, ini move ya. Jadi move ini mensuplai movement ya, mensuplai pergerakan dari game object dengan karakter controller yang sudah di-attach ya, sudah di-attach-nya. Jadi syaratnya harus ada komponen karakter control dulu. Kalau nggak ada dia error. Bukan rigid body ya, dan bukan juga collider, tapi adalah karakter controller. Nah, move sendiri nanti membutuhkan beberapa argumen ya. Argumennya adalah vektor 3 motion. Ya, jadi dia membutuhkan vektor 3 motion. Nah, kalau mau gampang saya tinggal bisa masukkan vektor 3 titik forward ya sebenarnya ini bisa. Tuh. Ini udah bisa ya. Oke, seperti apa jadinya? Langsung saja saya play ya. Ini saya pause dulu ya. Saya play. Nah, setelah play saya buka pause-nya. Nah, karakternya langsung maju ke depan. Nih, terus dia. Angkanya berubah terus ya. Jadi ini saya reset. Coba ke nol ya. Nah, dia tetap maju ya. Oke. Tuh, balik lagi ya, ya. Langsung maju lagi ke depan. Itu yang terjadi kalau forward digunakan ya. Karena forward Z. Z-nya plus ya. Kalau plus itu berarti maju ya. Gitu. Kalau Z-nya minus, dia mundur. Pakainya back nanti. Untuk pergerakan yang lebih halus, ya, yang tidak cepat seperti tadi, itu bisa saya kalikan dengan time delta ya. Ya, coba lagi ya, seperti apa hasilnya. Ini saya pause dulu. Oke, setelah jalan, saya lepaskan pause-nya untuk melihat dampak dari time delta. Nah, dia pergerakannya jauh lebih lambat ya. Karena time delta itu kan 0, ya. Jadi dia akan dikalikan dengan 0, itu yang buat dia menjadi lebih lambat. Seperti itu. Saya reset. Ya, itu efek dari time delta. Nah, penggunaan vector forward pada script ya, ini membuat player kehilangan controllernya ya. Karena player itu tidak mengontrol, dia bergerak sendiri ke depan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya player ini yang mengontrol gitu ya dari movementnya? Ya pakai WASD atau pakai stick ya, stick left pada game game controller ya, gamepad itu bisa gimana caranya? Nah, maka function dari movement inilah yang harus dibenarkan ya, dibetulkan supaya dia tidak mengambil dari vector forward, tapi melainkan mengambil dari arah ya, arah inputan yang diberikan oleh
player ya, baik WASD ataupun left stick tadi. Nah, pada input yang bertugas itu kan sudah saya berikan ya, sudah saya berikan yang namanya move handler ya. Move handler itu seperti ini. Nah, ini ada move handler ini yang akan bertugas untuk menangkap inputan dari keyboard. Di mana inputan itu dimasukkan ke dalam vektor 3. Nah, kebutuhannya vektor 3 sama ya. Nah, maka saya tinggal menggunakan var vektor seperti ini. Lalu saya cukup panggil dari input move handler. Nah, sudah ada ya. Lalu saya normalisasikan. Nah, normalisasi ini bertujuan supaya angkanya tidak lebih dari 1 ya. Jadi dia akan stay di angka 1. Karena kalau nggak pakai normalisasi nanti boleh dicoba ya. Jadinya nanti kayak percepatan ya, agak berbeda. Nah, karena saya sudah punya vektor, ini tinggal saya kopikan aja ya. Saya ganti forwardnya menjadi seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, pada ini ya, ini udah masuk ya. Lalu hati-hati di sini bisa menyebabkan error karena inputnya belum diinput ya, belum ada game objeknya. Saya balik ke resource, ini ada script table object, di drag aja. Nah, ini enaknya ya, jadi modular. Bisa di drag ke dalam behavior, jadi tidak perlu menggunakan banyak behavior. Langsung saja saya jalankan. Nah, setelah dijalankan ya karakternya akan diam. Kenapa diam? Karena dia menunggu inputan yang dilakukan oleh player. Karena langsung saja saya tekan W, apa yang terjadi? Nah, dia bergerak ya, lambat. Sekarang saya tekan A, bergerak ke kiri ya. D, ke kanan. Dan W otomatis adalah mundur. Nah, jadi dia vektor 3-nya itu tadi diambil dari inputan ya, inputan yang diisi oleh player ya. Itu, ini ngambilnya dari mana? Tekan F12. Nah, ngambilnya dari sini. Yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ya, episode sebelumnya. Dan untuk supaya karakter yang bergerak ini mempunyai speed yang dapat diatur ya, maka saya akan menambahkan pada atribut public float. Saya beri nama speed. Nah, jadi speed ini ada indikasi ya, indikasi seberapa kencang ya. Nah, speed ini nanti akan menjadi pengali. Akan jadi pengali untuk vektor yang tadi berjalannya sangat lambat karena pengaruh delta time ya. Nah, setelah vektor terpengaruh oleh delta time, pergerakannya menjadi lambat. Nah, karena pergerakan basicnya sudah lambat, saya bisa mengontrolnya dengan speed ini. Apakah mau dipercepat ataukah diperlambat. Jadi speed ini semacam adjustment ya, adjustment nilai. Nah, tambahkan seperti ini. Lalu kita lihat. Nah, setelah dijalankan ya, saya tekan WSD. Ya, player tidak merespon ya, karakter tidak merespon. Begitu juga saya tekan analog pada joystick juga player tidak merespon. Kenapa? Karena speednya 0. Semua yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0 ya. Coba saya kasih 3 ya, 3. Saya coba tekan WSD. Nah, dia bergerak sesuai dengan arahan. Nah, kalau saya tingkatkan lagi jadi 6. Apa yang terjadi? Nah, bergeraknya lebih cepat. Kembali ke Visual Studio. Nah, setelah movement sudah mampu membaca arah pergerakan yang diinputkan, serta kecepatan speed ya, yang mempengaruhinya. Nah, sekarang saya akan menambahkan efek rotasi ya, karena karakternya belum ada rotasi sama sekali tadi ya. Untuk merubah rotasi, maka saya membutuhkan transform ya, titik rotation. Nah, rotation di sini adalah sebuah quaternion ya, quaternion. Quaternion itu bisa ditemukan di teorinya matematika ya. Nah, maka saya membutuhkan satu buah nilai quaternion yang merujuk pada rotasi ya. Saya akan menggunakan fungsi yang namanya loop rotation ya. Cara panggilnya seperti ini. Saya panggil dari quaternion. Quaternion itu struct ya. Maksudnya dia struct
structure sama kayak vektor 3 ya. Kalau vektor 3 kan lebih ke arah. Kalau quarternya ini lebih ke derajat ya, lebih ke lingkaran gitulah. Nah, quaternion yang saya pakai adalah loop rotation. Nah, ini rotation ya, create a rotation with a specified forward and upward direction ya. Jadi dia akan membuat rotasi. Luarannya adalah retronnya. Retronnya adalah quaternion dan dia membutuhkan sebuah argumen yaitu forward yang berupa vektor 3. Nah, kebetulan saya sudah punya forwardnya ya. Jadi saya tinggal tab aja di sini. Nah, saya akan menggunakan vektor sebagai argumennya ya. Lalu karena sudah jadi rotasinya ini sudah dapat. Nah, rotasi ini kemudian saya gerakkan ya menggunakan quaternion pakainya circular lerp ya. S itu lebih ke spherically ya, spherical interpolate antara quaternion A dan quaternion B. Nah, quaternion A-nya sudah ada ya. Oh, ini sebenarnya kebalik, ini bisa tapi kebalik. Quaternionnya adalah rotasi ini ya, yang di target rotasinya. Nah, yang digerakkan adalah rotasi dari dirinya sendiri. Dan untuk speed ini apa ya? Coba saya cek dulu. T adalah interpolation ya, interpolation ratio. Ini pakai time delta aja. Nah, ya seperti ini. Nah, ini adalah rotasinya ya. Nah, saya kembali ke Unity. Saya coba jalankan. Saya tekan dulu WSD-nya ya. Oke, rotasinya sudah sudah berpengaruh ya, dia sudah berpindah rotasi. Tapi tidak maju ya. Kenapa tidak maju? Karena speednya masih 0. Coba ya, saya naikin jadi 6. Saya play di sini untuk dicek lagi ya. Coba saya gerakkan. Nah, bergerak ya. Bergerak dan sudah berotasi ya. Rotasi itu. Lihat lihat panah birunya ya. Ya, artinya ini rotasi sudah berpengaruh ya, sudah berfungsi dengan baik. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan menambahkan satu buah status ya. Nah, ini. Status ini gunanya untuk apa? Status ini gunanya untuk mengecek ya, untuk mengecek status dari karakter tuh lagi ngapain gitu ya. Idle itu artinya dia sedang diam ya, sedang diam. Nah, kapan dia diam? Ini yang saya lakukan pengecekan dulu di sini ya. Berarti dia maksudnya di movement. Kapan dia diam? Dia diam ketika vektor bernilai 0. Vektor apa yang bernilai 0? Kalau pergerakan itu berarti X dan Z ya. Nah, berarti idle itu adalah kondisi di mana vektor X dan Z itu bernilai 0. Maka dari itu, saya tinggal buat seperti ini. Nah, karena pengecekannya dua angka sekaligus ya, dua variabel sekaligus, maka saya akan menggunakan tuple vektor X lalu Z. Nah, ini akan saya cek ya, apakah dia 0. Pengecekannya karena ini dua angka, dua nilai ya, nih ya, vektor X dan Z, maka di sini juga harus dua nilai ya, 0,0. Nah ya, ini akan mengembalikan nilai true jika dia 0 dan false jika dia tidak 0. Kalau tidak 0 itu artinya ada pergerakan. Berarti di sini saya tinggal cek aja. Maka ini adalah diam, posisi diam ya.
Lalu ini adalah posisi bergerak. Nah, posisi bergerak nanti saya masukkan rotasinya ya. Jadi dengan kata lain, karakter akan berotasi ketika sedang melakukan pergerakan. Nah, begitu. Dan gampangnya juga saya akan tambahkan speed di sini ya. Langsung aja saya naikkan speednya 6. Nah, speed ini nanti bisa menggunakan data ya, bisa menggunakan game data untuk disesuaikan. Karena kalau di RPG kan nanti dia masuknya pasti dari data ya. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, begitu. Lalu ini saya tambahkan header. Nah, lalu saya tambahkan juga di sini walk ya, untuk yang berjalan. Jadi movement itu kan ada macam-macam ya sebenarnya ya. Ada lari, run ya, walk, idle. Idle itu diam ya, posisi reset. Yang biasa dipakai di movement itu adalah run, walk, jump, dash, sama sprint ya, biasanya kayak gitu. Sama parallel walk ya. Nah, ini walk ini kapan dia walk? Jadi walk ini ketika saya centang ya, dia akan mempengaruhi ke kecepatan. Jadi kecepatannya berkurang, namanya juga jalan ya. Coba ya, seperti ini. Kalau di awal berarti saya kurangi kecepatannya setengahnya ya. Nanti kalau pakai data lebih gampang, tinggal bagi dua. Tapi karena ini belum ada data, saya pakai angka pasti dulu ya. Kembali ke Unity, saya play. Nah ini setelah saya play, lihat ya, fokus ke scriptnya ini ada speed 6, idle-nya sedang nyala ya, artinya ini sedang posisi diam. Nah sekarang saya coba gerakan run dulu ya, saya run, lari, oke, idle-nya hilang ya, idle-nya hilang. Nah sekarang walk-nya saya centang. Artinya apa? Dia harusnya berjalan ya. Berjalan itu mempengaruhi ke kecepatan. Nah, kecepatannya berkurang menjadi 3 ya. Terus setelah walk-nya saya matikan lagi, nah dia kembali 6 ya, kembali cepat jalan. Ya itu pengaruh status ya. Nanti statusnya bisa banyak ini ya, ada idle, walk, terus nanti jump ya, dan lain-lain. Karena dari status ini kita bisa menggerakkan switch ya, semacam semacam switch ya, semacam tombol untuk mengaktifkan oh dia sedang berjalan, oh dia sedang loncat, oh dia sedang ngedash. Nah itu lebih mudah ya, kontrolnya nanti lebih mudah. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.